Para jamaah, pagi ini saya mengajak untuk mengkaji tentang hal-hal berkenaan dengan hati. Jadi intinya ini amalan hati. Kalau fikih itu amalan zahir, yang ini amalan batin. Sebagian ulama ini masuk wilayah kajian tasawuf. Kita boleh menyebut ini kajian al-akhlaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, pagi ini saya mengajak untuk mengkaji tentang hal-hal berkenaan dengan hati. Jadi intinya ini amalan hati. Kalau fikih itu amalan zahir, yang ini amalan batin. Sebagian ulama ini masuk wilayah kajian tasawuf. Kita boleh menyebut ini kajian al-akhlaq. Berangkat dari sebuah hadis riwayat Muslim. An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul abda, mencintai seorang hamba, at-taqiyya, yang bertakwa, al-ghaniyya, yang kaya, al-khafiyya, yang suka menyembunyikan diri. Hadis riwayat Muslim nomor 7621. Hadis ini, para jamaah, dinilai oleh Imam Muslim sebagai hadis yang sahih dan dimasukkan dalam kitabnya Jami' as-Sahih atau Sahih Muslim. Beberapa ulama ahli hadis yang juga mencantumkan hadis ini dalam kitabnya, misalnya Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Mushkil Al-Athar, kemudian Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, juga Imam Ibnul Athir dalam kitabnya Jami' Al-Usul. Kemudian Syekh Al-Albani, ulama yang kita kenal sebagai kritikus hadis abad ini, beliau mengatakan hadis ini memang sahih. Hadis itu tadi menjelaskan tentang tiga sikap atau sifat seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga itu adalah at-taqi, kemudian al-ghani, dan al-khafi. At-taqi adalah seorang hamba yang bertakwa. Takwa artinya taat dan patuh menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhkan diri sejauh mungkin dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi para jamaah, takwa ini kalau didefinisikan sepertinya sederhana.
mematuhi, ya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Ini kalau betul-betul terjadi pada kita, ya sudah sempurnalah ya. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dijauhi, selesai sudah. Itu takwa. Kemudian yang kedua, al-ghani. Al-ghani artinya orang yang kaya. Nah, sebagian besar ulama ketika menjelaskan makna al-ghani di sini adalah kaya hati, kaya jiwa. Ghinan nafs. Di sini dilanjutkan dengan keterangan merasa cukup dengan pemberian Allah, qanaah, itu kaya. Lalu ridho dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah, ini orang kaya, al-ghani. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengartikan ghani ya kaya harta. Tapi kaya harta yang bisa ditaklukkan oleh orangnya, sehingga hartanya itu tidak mengganggu kedekatannya dengan Allah, tapi malah membantu orang ini beribadah kepada Allah dengan mudah. Misalnya digunakan untuk ibadah haji, umroh, digunakan untuk bersedekah, membantu sana sini, sehingga kekayaan itu benar-benar membawa manfaat bagi kehidupannya dan orang di sekitarnya. Kemudian al-khafi, ini yang paling kita garis bawahi, yang akan kita bahas. Al-khafi adalah orang yang suka menyembunyikan diri, dalam pengertian tidak ingin amal baiknya itu diketahui orang lain. Angel. Sekali-kali kita ngaji hati sekarang ini. Jadi orang ini ketika beramal sama sekali tidak berharap orang tahu, tidak ingin dipublikasikan. Dia hanya ingin Allah saja yang menjadi saksi. Para jamaah, sikap al-khafi adalah suka menyembunyikan diri. Sikap ini dilakukan dengan maksud agar amal ibadah yang dilakukan itu terhindar dari riya dan sum'ah. Para jamaah, riya itu artinya pengen dilihat gitu loh, pengen diperhatikan, itu riya. Sum'ah ingin didengar, ingin populer, ingin terkenal. Nah, dua-duanya ini adalah sikap yang bisa menghancurkan keikhlasan. Keikhlasan yang kita punya menjadi hilang gara-gara riya dan sum'ah. Asalnya sih karena Allah, ingin dapat ridho Allah, tapi tidak muncul perasaan ingin diperhatikan orang, ingin ya terkenal, ingin populer dan sebagainya. Maka hilanglah keikhlasan itu. Ini masalah hati. Wujud nyata, tampilannya tetap sama. Yang membedakan di hatinya nanti, di batinnya itu. Nah, para jamaah, al-khafi adalah salah satu sikap terpuji yang dimiliki oleh orang soleh. Kita nanti akan mencoba apakah kita bisa melakukan ini. Ya. Orang-orang yang memiliki sifat al-khafi ini berusaha menjaga hati, bagaimana caranya agar bisa ikhlas ketika beramal. Mereka berusaha lari dari pujian dan sanjungan manusia. Mereka tidak menyukai popularitas. Mereka hanya menginginkan Allah sebagai saksi terhadap amal solehnya. Ini. Mereka hanya berharap ridho dan pahala dari Allah semata. Itu al-khafi. Nah, para jamaah, kalau kita jujur,
Kebanyakan kita itu kebalikannya, kebalikan al-khafi, yaitu ketika melakukan sesuatu ingin agar orang tahu. Kebanyakan kita ya, kecuali yang sudah sanggup menjaga hatinya. Apalagi dalam dunia politik, wangel. Mungkin 1% dari 100 itu yang bisa itu. Untuk al-khafi itu. Apalagi sudah waktunya kampanye itu. Apa tujuan kampanye itu? Ya agar dilihat, agar dikenal, nanti agar dipilih. Jelas hilang itu keikhlasannya itu. Padahal kita butuh kampanye itu. Lalu bagaimana caranya? Jangan kita sendiri yang melakukan. Bentuklah tim khusus, tim sukses. Jadi jangan mengatakan saya alhamdulillah udah berhasil mendirikan masjid ini. Nah, ya kan? Lain. Ketika orang sudah menceritakan yang ia lakukan, itu rawan. Itu sudah mulai hangat itu keikhlasannya. Lain-lain panas, berikutnya lenyap keikhlasannya. Karena dia tidak lagi fokus mengharapkan ridha Allah, tapi ingin dipuji, ingin ya dianggap pantas menjadi orang yang akan dipilihnya. Itu sebabnya kalau kita kampanye, kalau menurut saya ya, kalau kita yang mencalonkan, biar orang lain yang kampanye, kita tidak usah. Dan orang lain suruh jujur yang kampanye itu. Ya, jadi memberitahu pada orang bahwa si fulan ini orang baik, nggak apa-apa. Tapi jangan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong, waduh, tadi saya katakan 99% hangus itu amal ikhlas kita itu bisa hangus, tidak lagi menjadi ikhlas. Nah, ini ada contoh dari sahabat, bukan sahabat ini, tabi'in. Namanya Uwais Al-Qarni. Ini kan sangat terkenal. Ceritanya mendunia dan macam-macam ceritanya itu. Ada yang ditambah-tambah, dibesar-besarkan, diheboh-hebohkan. Saya mengambil cerita dari hadis Sahih Muslim. Jadi insya Allah ini Sahih ya, Muslim yang menceritakan. Beliau ini adalah orang yang sejak zaman Nabi sudah diperkenalkan pada sahabat. Padahal orangnya belum ada di Mekah Madinah. Suatu saat Nabi bersama-sama para sahabat. Nabi memberitahu kelak suatu saat nanti akan ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni datang ke sini, ke Mekah Madinah untuk haji atau umroh bersama rombongan yang lain. Lalu Nabi menceritakan orang ini seorang pemuda yang sangat baik, hidupnya sederhana, tanda petik miskin, kemudian sangat hormat pada ibunya masih ada, dan seterusnya. Pernah sakit, pernah itu. Nah, yang penting Nabi menyampaikan para sahabat, wahai sahabat-sahabat sekalian, jika Anda suatu saat nanti ketemu orang ini, Uwais Al-Qarni, minta tolong pada dia agar Allah memohonkan ampun untuk Anda. Bayangkan betapa Nabi menaruh hormat yang begitu tinggi kepada sosok Uwais Al-Qarni. Sampai para sahabat-sahabat yang mulia, Umar bin Khattab bahkan disuruh oleh Nabi nanti minta tolong dia agar memohonkan ampun kepada Allah. Jadi ada kesan orang ini tanda petik lebih mulia daripada para sahabat tadi itu. Itu hanya sebuah kesan ya. Allah Maha tahu. Nah, sejak itulah maka beberapa sahabat ingin sekali bertemu, terutama Umar bin Khattab. Nabi sampai wafat belum ketemu orang ini. Kemudian umat Islam dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar. Kira-kira 2 atau 3 tahun itu Abu Bakar menjadi khalifah. Tidak ketemu juga sama namanya
Uwais Al-Qarni ini. Akhirnya Umar bin Khattab sendiri menjadi khalifah kedua ya. Nah, ketika beliau menjadi khalifah itulah kemudian ketika datang rombongan dari Yaman, Umar bertanya, apakah ada di antara kalian seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni? Pas ada waktu itu. Saya wahai Amirul Mukminin, saya Uwais Al-Qarni. Terjadilah dialog. Apakah Anda yang bernama Uwais Al-Qarni? Ya. Apakah Anda dari Yaman? Ya. Apakah Anda punya ibu? Ya. Dan seterusnya. Semuanya ya, semua 100% benar yang dikatakan Nabi tadi. Nah, saudaraku, saya dianjurkan oleh Nabi suatu saat jika ketemu panjenengan, saya disuruh minta tolong pada panjenengan agar panjenengan memohonkan ampun kepada Allah untuk saya. Karena itu saya minta tolong pada panjenengan, tolong mohonkan ampun kepada Allah untuk saya ini. Saat itu Uwais pun sami'na wa ata'na, memohonkan ampun kepada Allah untuk Umar bin Khattab. Nah, para jamaah, cerita terpenting dari ini adalah mulai di sini. Si Khalifah Umar bertanya, wahai Uwais, setelah ini, acara ini, Anda akan pergi kemana? Lalu Uwais Al-Qarni mengatakan, saya akan pergi ke Kufah. Kufah itu semacam provinsi atau paling tidak kabupaten lah, kota besar berada di, kalau sekarang kawasan Irak ya, antar Irak Iran gitu. Jadi di sebelah timur Mekah Madinah, kalau Yaman tadi di sebelah selatan. Nah, para jamaah, ketika Umar mendengar bahwa Uwais akan pergi ke Kufah, dan Umar tahu betul Kufah kan daerah bawahan Umar bin Khattab, maka Umar menawarkan, wahai saudaraku Uwais, bagaimana jika aku membuat surat pengantar untuk Anda bawa ke pejabat Kufah atau ke gubernur Kufah, agar orang-orang Kufah nanti menyambut panjenengan, kemudian memperlakukan panjenengan dengan begitu hormat dan seterusnya lah. Kalau kita dikasih mau enggak ya? Mau. Kita tiba-tiba dikasih gubernur Khafifah surat jebret, silakan datang ke kabupaten sana misalnya gitu ya. Wah, merasa gagah dan terhormat kan kita. Ini surat dari gubernur gitu. Apalagi dari presiden gitu ya. Nah, apa jawaban Uwais ini? Inilah Al-Khafi. Wahai Tuan, saya lebih senang berada bersama rakyat jelata. Saya tidak ingin menjadi manusia yang diperhitungkan. Lebih senang menjadi manusia yang tidak diperhitungkan. Ingin menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Inilah namanya Al-Khafi. Dia tidak ingin namanya terkenal. Dia tidak ingin namanya populer. Dia tidak ingin dengan popularitas dia nanti kemudian orang menghormat, menyanjung dia. Dia tidak ingin. Dia ingin hanya Allah yang mengetahui amal baiknya. Itulah Al-Khafi. Para jamaah, betapa tidak mudahnya mempraktekkan sikap ini. Tadi saya katakan, pada umumnya kita itu berkebalikan. Ketika ditawari kayak begitu itu, wow, senang sekali. Jangan ditawari, kalau perlu minta. Kan banyak orang kita yang minta-minta pada penguasa agar diperlakukan terhormat, agar diberi ini, diberi itu, dikasih fasilitas ini, fasilitas itu. Kan begitu kebanyakan kita itu. Al-Khafi tidak. Al-Khafi orangnya lebih suka menjadi orang yang biasa-biasa saja dan tidak diperhitungkan orang. Tidak ingin jadi populer. Walaupun ternyata dia populer di seluruh dunia.
Uwais Al-Qarni. Siapa yang tidak kenal nama ini? Uwais Al-Qarni. Siapa yang mempopulerkan? Allah. Melalui Khalifah Umar, melalui para sahabat, melalui para ulama yang dengar ceritanya, ditebarkan sampai ke kita melalui hadis riwayat Muslim ini. Tapi dia pribadi tidak ingin diuangke, tanda petik. Tidak ingin dihormati semakan rupa, tidak ingin. Mengapa kok begitu? Karena kalau kita tidak populer, kalau kita tidak dipuji-puji orang, itu lebih mudah ikhlas beramal. Orang yang terkenal itu sulit untuk ikhlas. Ketika kita menjadi pemimpin, ya kan? Kemudian kita merasa harus melakukan yang baik-baik kan, supaya ditiru oleh yang lainnya. Itu kan juga baik. Tapi itu rawan. Naik dikit menjadi riya. Naik dikit menjadi sum'ah. Beda dengan orang yang tidak dikenal. Dia tidak butuh popularitas kan? Sehingga dia lebih fokus kepada Allah ketika beramal soleh. Itu enaknya orang tidak populer. Tetapi kebanyakan manusia tidak begitu perasaannya, keyakinannya, malah ingin populer, ingin dipuji-puji orang. Itu kebanyakan orang. Para jamaah, sikap tidak ingin dipuji, tidak ingin populer, tidak ingin disanjung, ini ternyata disarankan oleh Rasulullah. Kita disuruh begitu. Jadilah orang yang tidak menyukai puji-pujian. Ini hadisnya. Nabi bersabda, "Iyyakum wattamaduha fa innahu dzabhu." Jauhilah olehmu keinginan untuk dipuji-puji, sikap untuk disanjung-sanjung. Jauhilah olehmu. Karena sesungguhnya ketika seseorang ingin dipuji-puji, ingin populer, lalu menjadi populer, itu bisa membunuhmu. Jadi popularitas itu kadang-kadang membunuh seseorang dalam pengertian menghancurkan ya karirnya, bisa menghancurkan reputasinya, menghancurkan ya posisinya sebagai orang besar atau orang yang dihormati. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Para jamaah, ketika seseorang menjadi tenar, menjadi populer, maka biasanya kemudian banyak orang menyanjung-nyanjung, banyak orang memuji-muji. Ya, itu biasa. Nah, persoalannya adalah orang yang disanjung ini, yang dipuji ini, awalnya senang sekali dipuji, senang sekali dihormati orang, senang sekali disanjung orang. Tetapi bagi yang bersangkutan sendiri yang dipuji ini, itu yang sulit sekali menjaga hati. Karena dia sadar bahwa banyak orang yang menyanjung dia, maka akhirnya dia selalu menjaga bagaimana agar nama baiknya tetap terjaga. Kan begitu. Akhirnya apa? Suka jaim, menjaga image, menjaga nama baik. Kelihatannya kan baik itu. Tapi di satu sisi orang suka menjaga nama baik itu ketika ini lebih dominan, amal-amalnya menjadi riya, menjadi sum'ah. Aku tak ngene ben dianggap ngene. Nah, iya kan? Jaim. Jadi ketika orang itu jaim, rawan sekali namanya riya sum'ah itu, rawan sekali. Itu sebabnya maka ketika orang sudah agak sedikit keterlaluan gitu ya, jaimnya itu, Allah bisa menggelincirkan orang itu dengan memperingatkan, mempertontonkan kepada publik tentang kesalahan dia, tentang kekurangan dia. Walaupun awalnya orang menganggap dia itu sudah penuh sempurna, tanda petik.
Ini bisa terjadi pada siapapun, apakah pejabat, penguasa, sampai juga ulama, ustadz juga begitu sama. Ada begitu ustadz ini begitu sangat terkenal dan diketahui atau diakui oleh banyak orang sebagai orang yang sangat hebat, hafal Quran, hafal hadis mungkin ribuan. Orang pada kagum sama dia. Tapi karena mungkin yang bersangkutan tidak menyadari, dia akhirnya jaim, menjaga image agar dia tetap baik, lalu mempertontonkan kebaikannya. Seakan-akan dia orang yang sangat hebat dan luar biasa, banyak bacaan. Suatu ketika dia omongannya itu ternyata setelah diperhatikan keliru besar. Anda tentu sudah tahu orang ini. Saya nggak usah menyebut namanya. Orang ini hafal Quran, hafal hadis begitu banyak, mungkin ribuan kitab dibaca dia. Ternyata ada hal sepele dia tidak tahu. Dia mengatakan begini, jangankan hadis sahih, yang dhaif saja tidak ada hadisnya, padahal ada. Saya hitungan 1 menit sudah menemukan itu di laptop saya ini. Anda pernah dengar itu ya? Enggak dengar ya? Enggak dengar. Semoga tidak mendengar. Orang yang sempat jadi ejekan, bahan oleh-oleh oleh kalangan yang berseberangan paham. Kan dikritik habis-habisan itu oleh ulama atau ustadz yang berseberangan paham dengan dia itu. Ya, saya berharap mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi yang bersangkutan. Supaya tidak suka menonjolkan diri kehebatannya. Sok hafal ini, sok hafal itu, sok menguasai banyak kitab. Ternyata yang dibahas tadi ada di kitab tertentu yang dia nggak baca. Tadi saya bilang pakai laptop ini 1 menit udah ketemu, atau nggak sampai 1 menit untuk mendapatkan hadis itu. Yang dia katakan yang dhaif bahkan tidak ada. Padahal ada, walaupun statusnya memang hasan atau bahkan dhaif ya. Ini maksudnya para jamaah, kita harus hati-hati. Kita saling mengingatkan satu dan yang lain. Kalau ada kita yang sudah terlalu ingin menonjolkan diri, ya kita redam pelan-pelan. Kita ingatkan. Itu pentingnya teman itu. Tawasau bil haqq wa tasawuf bis sabr. Nah, para jamaah, kalau tadi kita dapat nasihat dari Nabi tentang agar kita menjauhi suka dipuji-puji, sekarang kita dengarkan dari ulama. Apa kata ulama? Ya, diantaranya Ibnu Barak, seorang ulama yang wafat tahun 181, berarti dia ini seniornya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204, dia 181. Ya mungkin sahabat atau sedikit lebih tua. Nah, apa kata beliau? Jadilah orang yang menyukai status humul. Apa itu humul? Suka tersembunyi, suka tidak dikenal, dan hendaklah membenci popularitas. Karahiyatus syuhrah. Angel para jamaah ini. Angel. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya bisa, bukan. Mari mengajak, ayo kita mendekatilah ya, mendekati. Jadi suka melakukan amal kebaikan yang tidak diketahui orang. Angel ya. Kemudian membenci popularitas. Sopo sing gak seneng terkenal itu. Ya kan? Umumnya orang ya pengen terkenal. Kalau dikenal biasa lain ya. Ingin kenalan sama teman-teman, ta'aruf beda. Ini enggak, ingin terkenal lalu dipuji-puji banyak orang, itu maksudnya di sini. Nah, saya menyampaikan Bapak Ibu, mungkin juga termasuk kita semua ya, kadang-kadang salah mendidik anak. Orang tua seperti kita ini kadang-kadang bilang pada anak, ayo belajar sing wapi, sing pinter, biar nomor 1, menjadi orang terhebat. Kalimat ini meracuni, seperti ular berbisa.
Begitu anak mendengar, baik, aku tak belajar sungguh-sungguh, ya kan? Belajar sungguh-sungguh, ternyata nilainya nomor 2. Waduh, kurang ajar, temanku nomor 1. Ya, itu kesalahan kita. Lalu bagaimana? Jadilah orang yang sukses, belajar yang baik, kepada orang juga baik, hormati siapapun, sukses bersama teman-teman. Bayangkan kalau kalimat itu muncul. Sehingga kita nanti merasa tidak nyaman ketika teman kita gagal dalam belajar, maka ingin membantu. Bagus. Beda dengan tadi, yang sungguh-sungguh biar nomor 1. Kadang orang tua bilang, nanti tak kasih hadiah mobil. Bayangkan teman-teman itu. Ya senang sih di satu sisi ya. Ya saya juga merasakan, mohon maaf para jamaah, betapa ketika kita ini berlomba untuk menjadi nomor 1 itu, akibatnya kan tidak suka dengan teman yang bersaing tadi itu. Kan normal itu, tapi itu tidak baik. Seharusnya kita itu bisa menghormati sesama, bahkan saling mendukung. Ayo kita belajar bersama, biar kita sukses bersama. Itu kan bagus. Tapi kalau sudah belajar sendiri, ingin paling pintar sendiri, ingin nomor 1, itu akibat buruknya adalah dia ingin ketika berhasil nomor 1, kemudian orang memuji-muji dia, menyanjung dia. Itu namanya asyuhrah, popularitas. Nah, kita ini dianjurkan oleh Ibnu Barak, jadilah orang yang suka menyembunyikan amal kebaikan dan menghindar dari popularitas. Kemudian para jamaah, Imam Syafi'i mengatakan, sudah sepatutnya bagi seorang yang alim memiliki amalan rahasia yang tersembunyi, yakni hanya Allah dan dirinya saja yang mengetahuinya. Karena segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia akan sedikit sekali manfaatnya di akhirat. Para jamaah, Imam Syafi'i mengajari kita agar masing-masing kita itu punya amalan andalan, amalan spesial. Yang itu hanya kita sendiri dan Allah yang tahu. Orang tidak perlu tahu. Misalnya apa? Amalan suka berpuasa Senin Kamis. Lakukan dengan baik tanpa woro-woro pada pihak lain. Bahwa kita suka berpuasa Senin Kamis. Amalan andalan sholat tahajud. Tidak usah woro-woro pada yang lain. Jadi itu amalan andalan kita yang hanya kita dan Allah yang tahu bahwa kita itu suka tahajud, kemudian bersedekah dan lain-lain. Nah, para jamaah, di zaman kita, zaman medsos ini, kadang-kadang kita terjebak pada suatu perbuatan yang kelihatannya baik tetapi itu merusak. Misalnya hari Senin maghrib azan, ini kan waktunya buka puasa. Kita menulis di grup WA atau Facebook, mari teman-teman kita berbuka puasa. Kadang ditambah bagi yang puasa. Apa kesannya itu? Agar orang tahu bahwa dia yang puasa. Ini bisa baik, bisa sangat buruk. Baiknya apa? Mendorong pihak lain agar suka mengamalkan amalan sunnah, itu bagus. Tapi itu berat untuk fokus ke situ. Yang banyak malah biar orang tahu bahwa kita ini ahli puasa. Itu rawannya. Tipis sekali. Makanya Imam Syafi'i tadi mengatakan, hendaklah setiap orang yang alim itu punya amalan andalan yang hanya dia sendiri dan Allah yang tahu. Tidak perlu orang tahu kalau kita puasa Senin Kamis. Demikian juga tahajud, sama sekarang banyak kan? Mari teman-teman, ini adalah malam yang indah dan mulia.
sama-sama kita gunakan untuk sholat tahajud. Ini amal yang sangat tinggi nilainya. Jam 2 atau jam berapa gitu kan? Sama tadi. Ada bagusnya. Bagusnya adalah orang yang membaca itu menjadi tergugah. Oh ya, temanku rupanya ahli tahajud. Aku tak juga berusaha. Nah, dia bisa ketularan, nge-share lagi pada yang lain. Mari, terima kasih teman-teman. Mari kita sambut tahajud bersama-sama. Ini kalau tidak sanggup menjaga hatinya, tidak sanggup memanage hatinya, sudah hilang keikhlasan itu. Apa yang muncul? Keinginan agar orang tahu kalau dirinya ahli ibadah. Tipis tadi itu, tipis. Makanya ketika ada seorang ustadz yang seakan-akan melarang nge-share itu, ya ada benarnya. Tetapi harus diketahui tidak semua orang yang nge-share itu kemudian tidak ikhlas, tidak semuanya. Tapi rawan, saya katakan rawan untuk hilang ikhlasnya tadi itu. Karena itu tergantung masing-masing kita di dalam memanage ini. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, aku ingin nge-share ini agar temanku juga suka tahajud. Ya Allah, hanya engkau yang kuminta untuk menjadi saksinya. Silakan nge-share. Bismillah, nge-share. Teman-teman, ini sudah jam 2 dini hari. Mari kita sholat tahajud. Tapi tetap saja angel untuk menjaga keikhlasan diri itu. Ya. Jadi karena itu maka jika ada teman kita yang sudah melakukan, jangan ikut-ikutlah. Sebab akan mengotori hati kita itu. Ya, kita doakan teman kita itu bisa menjaga hatinya. Kan dia harus berjasa tadi kan, mengingatkan kita semua. Itu Imam Syafi'i. Tadi dikatakan beliau bahwa karena segala sesuatu yang ditampakkan akan sedikit sekali manfaatnya. Sebab begitu yang kita tampakkan itu mudah menguap dalam pengertian apa? Itu tadi rawan ria, rawan sum'ah, sehingga menguap. Beda dengan yang tersembunyi. Tidak ada ria, tidak ada sum'ah. Ya, yang tersembunyi pun bisa menjadi busuk. Tanda petik, kayak enak kalimatnya ya. Apa yang menjadi tidak baik? Kalau suatu saat kita membongkar amal baik kita di hadapan publik. Apalagi untuk kepentingan kampanye tadi itu. Saudara, saya dulu sudah biasa ahli tahajud sejak ini dan itu. Wah, iya kan? Yang dulu sudah terjaga rapi, tersembunyi bagus, tiba-tiba dimunculkan dan ada gejala merusak keikhlasan tadi itu. Karena apa? Ingin didengar, ingin disanjung, ingin dianggap hebat. Nah, tapi para jamaah jangan khawatir. Yang kita lakukan seperti itu bisa saja tetap baik kalau kita punya niatan agar orang yang kita ajak bicara itu tergugah melakukan amal baik yang sama. Nah, itu bedanya. Jadi lagi-lagi manajemen kolbu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi ulamanya semakin menurun dekat kita. Beliau mengatakan, beruntung sekali orang yang dijadikan oleh Allah tidak tenar, tidak terkenal. Ini kan kebalikan kita. Kita nggak begitu pendapatnya. Kebanyakan kita adalah beruntung sekali orang menjadi terkenal. Karena yang dikejar-kejar orang di dunia popularitas. Apalagi kalau ingin ikut apa? L Factor yang di SR. Kalau lupa aku. Ya macam-macam itulah ya. Acara-acara pencari bakat ya. Itu semua rata-rata ya. Umumnya ya. Apa yang tidak ya? Mesti ingin populer. Ya dah. Ingin jadi terkenal. Nanti kalau sudah terkenal mudah mencari uang. Kadang-kadang bagus kalimatnya, aku ingin membahagiakan orang tua. Setelah terkenal maksudnya itu ketika dapat uang banyak, ada kesan bagus di sisi itu. Tetapi ya lagi-lagi orang terkenal itu rawan sekali membakar amal solehnya.
menjadi tidak lagi soleh ya, karena tidak lagi ikhlas. Maka Imam Ahmad mengatakan beruntung sekali orang yang dijadikan Allah tidak tenar, tidak terkenal. Karena apa? Mudah menjaga keikhlasan. Nah, beliau mengatakan, mungkin di hadapan santrinya ya, dugaan saya begitu, aku lebih senang jika berada pada tempat yang tidak ada siapa-siapa. Maksudnya, aku lebih senang ketika melakukan amal soleh itu tidak ada orang yang melihat, sehingga lebih fokus kepada Allah. Ya, itu sebabnya para jamaah, orang-orang dulu itu ketika ingin membersihkan pikiran, ingin fokus pada sesuatu, dia akan bersembunyi dari orang banyak. Orang Hindu pergi ke hutan, ke gunung, bertapa. Bahkan Nabi kita juga bertapa waktu itu. Bertahanus, menyepi di Gua Hira, kan begitu. Tapi semenjak mendapatkan wahyu dan kemudian dianggap jadi rasul, maka beliau cara bersembunyinya dengan cara apa? Sholat tahajud. Dan itu dilakukan oleh beliau setiap malam sendirian di rumah. Bahkan dengan istrinya saja tidak berjamaah beliau itu. Beberapa hadis menjelaskan ketika Aisyah tidur, Nabi terbangun sholat tahajud, Nabi Isa masih dalam keadaan tiduran, kemudian segala waktu tangannya ngerayah-ngerayah ketemu 2 tumit Nabi itu. Lalu dijadikan dalil oleh ahli fikih, oh kalau begitu 2 tumit harus didekatkan. Karena apa? Tangannya Aisyah ngerayai ketemu 2 tumit. Nah kalau berjalan kan mungkin 1 tumit aja ini. Itu diantara hadis yang dijadikan dasar oleh Al-Albani, kalau sujud itu usahakan lutut merapat. Tapi itu bukan suatu tuntutan ya. Nah, pendapat yang lain mengatakan tetap aja berdekatan tapi tidak bersentuhan. Di Muhammadiyah ada tarjih, boleh merapat, boleh merenggang, itu tarjih. Jadi tidak memaksa atau tidak menuntut harus merapat. Kemudian para jamaah, ini lagi-lagi beliau mengatakan, aku lebih senang jika berada pada tempat yang tidak ada siapa-siapa. Ini lagi-lagi seperti kita tahajud di rumah itu. Kalau kita tahajud di masjid, itu lain lagi. Karena begitu kita datang ke masjid tahajud, sangat mungkin ketemu teman yang lain. Betul tidak? Itu bukan buruk, tetapi rawan dengan riya dan sum'ah. Rawan, saya katakan. Bukan tidak boleh, silahkan tahajud di masjid. Apalagi yang rumahnya jauh dari masjid, kalau enggak segera ke masjid nanti ketinggalan atau apa ya. Seperti kita ketika haji umrah itu kan, sapa segelem tahajud kene hotel-hotel kaono, mesti pengen tahajud di Masjidil Haram, ribuan orang di sana. Tapi ketika kita berada di rumah kita masing-masing, apalagi dekat masjid, maka kalau tahajud usahakan di rumah saja. Ini perintah Nabi. Shallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kamu. Ilal maktubah, kecuali salat yang wajib itu baru di masjid. Itu perintah Nabi. Dan Nabi mempraktekkan, bukannya merintahkan. Nyaris Nabi tidak pernah ke masjid ketika sholat malam itu. Dalam riwayat hadis itu sepanjang hidupnya itu diketahui 2 atau 3 malam saja sholat malam di masjid itu, dan berjamaah waktu itu. Setelah itu tidak pernah lagi. Padahal Nabi itu ngomani Ramadan 9 tahun. 9 tahun itu hanya 3 hari yang dia mimpin sholat di masjid. Oleh sebagian ulama itu dikatakan sholat taraweh ya. Oleh ulama lain itu sholat tahajud. Nah, itu silakan aja nama. Nabi kan nggak ngasih nama. Jadi ulamanya ngasih nama, silakan saja. Yang penting esensi sholatnya ya seperti itu. Baik para jamaah. Ya, karena itu maka kita perlu mencermati ungkapan-ungkapan beliau ini. Kemudian Ibrahim bin Adham
Beliau mengatakan bahwa tidaklah bertakwa kepada Allah orang yang ingin kebaikannya disebut-sebut orang. Para jamaah umumnya kita itu kebalikan. Ingin kebaikan kita itu diketahui orang, dipopulerkan orang, disebut-sebut orang. Nah, Ibnu Adham membuat kesimpulan. Ini agak berat ini kesimpulan ini. Kalau ada orang berbuat baik, kok ingin disebut-sebut orang? Orang itu sebenarnya tidak bertakwa. Berat ini kesimpulan ini. Nah, dari sini para jamaah, kita renungkan dululah ya. Ada baiknya juga kesimpulan ini. Dan relevan dengan ungkapan ulama-ulama sebelumnya. Dan juga sabda Nabi, iyyakum wa tamattuh. Jauhilah olehmu sifat atau sikap suka dipuji-puji. Jauhi, kata Nabi. Kemudian Fudail bin Iyad, beliau berkata, jika engkau mampu untuk tidak terkenal, ungkapannya kok begini ya, jika engkau bisa mengkondisikan diri menjadi tidak terkenal, lakukan. Tidak ada ruginya engkau tidak dikenal, tidak ada ruginya. Tapi Bialan mengatakan, rugi dong aku nggak dikenal. Ini kata Fudail bin Iyad, tidak ada ruginya engkau tidak dikenal, tidak ada ruginya engkau tidak mendapatkan pujian, dan tidak ada ruginya engkau dicela oleh manusia jika engkau terpuji di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini kira-kira yang dipedomani oleh Anies Baswedan ini. Ya, ungkapan terakhir ini kan begitu banyak ya para buzzer atau apa namanya itu yang menjelek-jelekan, yang mengkerdilkan, yang menjatuhkan sedemikian rupa. Yang terakhir itu saya melihat di YouTube bahwa Anies Baswedan itu adalah orang yang begitu jeleknya dia sampai dipecat oleh Jokowi. Ya, dari menteri pendidikan waktu itu. Orang ini, macam-macam lah kejelekan itu ya. Jangan sampai pada tahun 24 nanti menjadi presiden. Gitu. Coba. Jadi dijelek-jelekan gitu. Kemudian dibikin karikatur yang ya sangat-sangat merugikan mungkin bagi orang lain mengatakan. Apa kata beliau? Apakah ada manusia di dunia ini yang tidak dijelek-jelekan orang lain? Apakah ada manusia ini di dunia ini yang tidak dicemooh? Semua orang terkenal pasti mengalami itu. Jika tidak ingin jadi orang yang dicemooh, jangan lagi menjadi pejabat publik. Belum menyadari itu, bagus kan? Lalu contohnya terlalu tinggi ya. Lihat Nabi Muhammad SAW. Apakah dia bersih dari cercaan? Apakah dia bersih dari celaan? Tidak. Terus di mana-mana sepanjang masa banyak orang yang membenci dan menjelek-jelekan beliau. Sepanjang masa itu. Sebagaimana sepanjang masa banyak orang yang selalu memuji nama beliau. Berimbang. Itulah namanya dunia. Ada yang memuji, ada yang membenci. Nah, yang terakhir para jamaah, apakah berarti kalau begitu dalam beramal soleh itu apakah semuanya harus disembunyikan? Jawabannya tidak. Ada amal-amal soleh yang bahkan harus ditampakkan. Jadi di sini yang lebih penting adalah bagaimana mengkondisikan hati agar tetap ikhlas. Tetapi amal tetap harus ditampakkan. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwa menampakkan perbuatan baik itu baik sekali, yaitu masalah sedekah. In tubtu shadaqati fanimahi. Jika engkau menampakkan sedekahmu, itu adalah baik sekali, baik sekali.
Wa in tufuha wa tu'tul fuqara fa khairul. Tapi jika engkau sanggup merahasiakan lalu engkau sedekah sana sini pada fakir miskin, itu jauh lebih baik. Khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Kenapa lebih baik? Ketika kita sanggup merahasiakan amal baik itu, lebih mudah menjaga keikhlasan. Beda dengan ketika kita menampakkan, teman-teman, ayo kita sedekah. Saya dulu 1 juta, kan kelihatan itu. Ini bisa jadi bagus sekali. Ketika yang bersangkutan sanggup memanage hatinya, ya Allah, jagalah hatiku untuk tetap ikhlas. Sehingga ini menjadi tambah pahala yang banyak. Kenapa? Banyak orang yang tertarik untuk sama-sama bersedekah. Mungkin Ustadz Masyuri ingat kita punya ketua Yayasan Al-Falah itu, Mertoyoso, Bapak Syamsuri Mertoyoso itu. Saya sering menjadi saksi siang atau sore ada kotak besar di depan pintu itu. Saat itu beliau hampir setiap hari ketika saya melihat menampakkan tanda petik. Saya melihat masalahnya, uang 5.000 masuk kotak jebret. 5.000. Berapa uang sekarang 5.000 saat itu? Saya mengkonversinya dengan nasi 1 bungkus yang rada enak itu 300 rupiah. Nah, 300 rupiah itu zaman sekarang ya kira-kira mungkin antara 25 hingga 30 lah. Rada enak kan ya. Sing biasa kan ada 7.000 ya. Ada 10.000 lah, ini kira-kira yang 25.000 atau 30.000. Nah, itu 300. Nah, 5.000 yang dimasukkan. Berarti dapat berapa ya? Tinggal mengalihkan saja. Berarti kan ratusan ribu kalau sekarang nilainya itu. Itu beliau setiap hari ketika saya lihat itu. Dan memang beliau itu orang yang setahu saya paling aktif ke masjid 5 waktu. Pak Syamsuri Mertoyoso, ketua yayasan itu, Al-Falah itu, almarhum. Allahumma yarham. Semoga Allah dapat merahmati beliau. Amin. Contoh teladan yang sangat menarik. Beliau menampakkan, ya mungkin ngajari kita agar nek nang masjid, nek nggo duit aja lali. Sedekah. Kayak gitu kesan yang saya dapatkan. Nah, secara umum para jamaah, Imam Al-Is bin Abdus Salam itu membagi 3 amalan yang kita lakukan itu. Yang pertama, amalan yang memang harus ditampakkan, tidak bisa tidak. Seperti sekarang ini, kita ngaji bareng, kita tampakkan bersama, saling melihat satu dengan yang lain. Kalau kemarin kita sampai pakai daring lumayan, daring. Nah, tadi pagi subuh kita berjamaah, harus kita tampakkan itu, tidak boleh dirahasiakan itu. Kalau dirahasiakan nggak jadi jamaah. Syariatnya memang harus ditampakkan. Tukang adzan Bilal selain menampakkan fisiknya, suaranya didengar sak kampung yang bisa mendengar suara itu. Tidak apa-apa, memang itu syariatnya. Bayangkan kalau semua amal harus dirahasiakan, gak ono adzan. Ya toh? Nah, persoalannya adalah sungguh pun ini amal-amal yang disyariatkan untuk ditampakkan. Maka yang bersangkutan, kita ini punya kewajiban berikutnya menjaga hati agar hati kita bisa ikhlas. Yang kita lakukan tadi walaupun nampak tetap semata-mata karena Allah, tidak ingin dilihat, tidak ingin dipuji, walaupun terlihat gitu loh. Seperti Uwais Al-Qarni itu gak kepengen blas jadi orang terkenal, tidak ingin blas dipuji orang, tapi akhirnya tetap terkenal seluruh dunia. Allah yang perkenalkan melalui nabinya, melalui sahabat Nabi, melalui ulama-ulama ahli hadis dan seterusnya sampai ke kita. Jadi walaupun dia tidak berniat, tapi Allah yang memperkenalkan, yang mempopulerkan itu. Yang pertama. Yang kedua, para jamaah, ada amal yang memang harus dirahasiakan. Ya, misalnya kalau kita sholat zuhur asar, tidak boleh dikeraskan. Jadi harus dirahasiakan suaranya itu.
Memang syariatnya begitu. Dan lain-lain. Dan yang ketiga para jamaah, ada amalan yang boleh dipilih. Mau menampakkan boleh, merahasiakan boleh. Contohnya yang paling gampang ya sedekah tadi itu. Mau ditampakkan silahkan, mau dirahasiakan silahkan. Kemudian ulama ini mengingatkan untuk orang-orang yang tidak dalam posisi menjadi imam, menjadi pimpinan, menjadi uswah, menjadi teladan, maka orang ini harus berusaha keras untuk setiap mengamalkan kebaikan itu disembunyikan saja. Tetapi bagi orang yang dalam posisi pemimpin, yang sering dilihat orang, yang akan dicontoh oleh pihak lain, orang ini diizinkan menampakkan amal baiknya. Tadi saya contohkan itu mengajak, memulai untuk bersedekah. Sekarang pakai grup WhatsApp itu. Di grup itu mungkin ada 100 orang. Mari teman-teman kita bersedekah untuk apa begitu, untuk teman kita atau untuk masjid ini. Kemudian nama kita tampil nomor 1 dulu, 1 juta. Bagus. Kenapa bagus? Pertama, kita memberikan informasi, mengajak orang berbuat baik. Yang kedua, kita memberi contoh. Tidak hanya memberi informasi, tapi juga memberi contoh. Jadi 2 amalan kita itu. Bisa dibayangkan kalau sudah banyak orang tertarik melakukan kebaikan, kita dianggap melakukan sesuatu yang kemudian berkembang biak pahalanya. Semakin banyak orang yang mendengar, mengikuti yang kita ajak tadi itu, wah, begitu banyaknya pahala yang akan kita dapatkan. Tetapi para jamaah, repotnya itu adalah setelah kita menjadi uswah tadi itu, menjaga hati kita ini. Bisa nggak kita itu tetap ikhlas? Itu saja persoalannya. Nah, para ulama kita, tentu Nabi lebih dulu mengajak kita untuk senantiasa berusaha yang ikhlas. Sebab nggak ada artinya kita berbuat baik kalau tidak ikhlas. Dalam hadis Sahih riwayat An-Nasa'i, Nabi mengingatkan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batuya bi wajhu. Allah tidak akan menerima amal-amal yang kita lakukan yang tidak dilandasi oleh keikhlasan dan mencari ridha Allah. Itu sebabnya para jamaah, setiap kita melakukan amal-amal kebajikan, usahakan diniati dengan ikhlas. Kalau masih repot, minta petunjuk dan kekuatan dari Allah. Ya Allah, berikan aku keikhlasan, berikan aku keikhlasan, berikan aku keikhlasan. Sekian kali terserah, agar betul-betul menjadi ikhlas. Kalau kita berdoa seperti itu, insya Allah dibantu oleh Allah itu. Tapi kalau nggak pernah berdoa seperti itu, angel untuk benar-benar ikhlas itu, karena itu rawan sekali. Bagian akhir para jamaah, ya saya percepat saja. Sungguh pun menampakkan amal pada kondisi tertentu diperbolehkan, namun menjaga hati dari riya dan sum'ah tetaplah tidak mudah. Perlu perjuangan yang sungguh-sungguh. Karena itu sikap yang lebih aman adalah berusaha menghindar dari pandangan orang, menghindar dari pujian dan sanjungan, serta menghindar dari ketenaran dan popularitas. Itu akan membantu kita ikhlas. Kalimat terakhir para jamaah, dalam beramal kejarlah amal baik, jangan mengejar nama baik. Mengejar amal baik artinya kita fokus ketika berbuat baik itu dan semata-mata mengharap ridha Allah. Mengejar nama baik berarti ingin popularitas, ingin jaim, ya, ingin agar nama baik tetap terjaga. Yang pokok bukan itu. Jadi kejarlah amal baik, jangan mengejar nama baik. Demikian para jamaah yang dapat disajikan pada kesempatan ini. Semoga menginspirasi, memotivasi, dan mencerahkan. Amin. Apakah ada pertanyaan?
Ini menjadi terkenal karena berdakwah. Di dakwahnya itu sengaja disiarkan lewat YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Akhirnya yang sebelumnya Ustaz ini tidak terkenal jadi terkenal di mana-mana, bahkan jadi diundang di mana-mana. Jadi siaran ke YouTube-nya itu juga menghasilkan uang. Nah ini apakah termasuk mencari popularitas atau bagaimana pencerahannya? Baik, tergantung hatinya. Ketika dia berceramah, direkam kan dulu kan hanya pakai tape recorder ya. Hamka itu berapa ribu kaset kira-kira itu ya. Nah sekarang pakai video dengan mudah, pakai YouTube. Kalau dia menampilkan itu dengan tujuan agar dia terkenal, agar banyak orang mengundang dirinya, itu namanya mengejar popularitas. Itu yang tidak dikehendaki. Tapi kalau dia punya niatan, aku tak merekam ceramahku ya, biar orang bisa mendengar, biar orang dapat pencerahan, pahalanya besar sekali. Jadi sama-sama mengedarkan YouTube, tetapi hatinya yang menentukan. Ketika dia lebih kepada fokus ingin popularitas sehingga nanti dapat uang banyak, kalau sudah subscribernya 10.000 misalnya, Gus Nur itu sampai waktu itu ya 400.000, itu saya dengar dulu cerita yang saya dengar itu setiap bulan dapat sekitar antar 10 hingga 30 juta ngalah-ngalahi dosen. Hanya karena itu saja. Nah kalau itu yang diinginkan, ya hanya itu dapatnya. Tapi kalau punya niatan, ya Allah ingin berdakwah melalui ini, sehingga orang mendengar, sehingga orang tercerahkan misalnya, insya Allah itu bagus, bahkan dapat nilai plus. Tapi tetap saja angel menjaga hati untuk tidak karena popularitas itu. Ya, makanya kita selalu mendoakan ke teman-teman kita, termasuk kita ini lembaga Muhammadiyah yang kemudian bikin YouTube, tujuannya kan agar populer ya. Nah, kemudian tujuannya berikutnya adalah agar banyak orang-orang masuk sekolah di sini, misalnya kan gitu ya. Kalau masih terbatas itu kan bagus saja, itu memberi kesempatan orang belajar. Tapi kalau kemudian agar orang-orang memuji kita bahwa kita orang hebat, ahli manajemen dan sebagainya, itu baru beda lagi persoalannya. Ya kita wal'iyadzubillah istilahnya, berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu jawaban saya. Masih ada lagi? Cukup ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.